Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Jafar yang akan mempresentasikan salah satu topik dari kelompok kami, kelompok 4, komunikasi pemasaran, yaitu periklanan. Pengertian periklanan. Nah, menurut pengertian periklanan dari M. Suyanto, iklan itu dia tidak lagi mengandalkan satu saluran komunikasi, melainkan dia memanfaatkan sinergi dari berbagai media, seperti televisi, radio, media cetak, digital, dan lainnya. Jadi dia memastikan pesan mencapai audiens melalui berbagai titik kontak, mencapai dampak yang lebih besar dan terintegrasi. Misalnya, kampanye produk skincare, itu dia menggunakan iklan TV untuk awareness, dia menggunakan Instagram Reels untuk engagement, dan billboard untuk penguatan visual di lokasi strategis. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi periklanan. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Berarti iklan itu menjadi sumber informasi utama bagi konsumen untuk mengetahui produk, fitur, manfaat, harga, dan tempat pembelian. Informasi itu dia membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan kepercayaan. Contohnya, aplikasi kesehatan Halodoc yang menjelaskan cara memesan konsultasi dokter online dan manfaatnya bagi pengguna. Kemudian membujuk atau mempengaruhi. Berarti dia fokus mengubah sikap dan keyakinan konsumen untuk mendorong tindakan pembelian. Dia menggunakan berbagai taktik persuasif. Misalnya ada emotional appeal, logical appeal, ada celebrity endorsement. Contohnya itu iklan deterjen Rinso yang menunjukkan perbandingan visual noda sebelum dan sesudah mencuci. Jadi dia membuktikan efektivitas produknya, berarti dia memanfaatkan logical appeal, berarti menyajikan fakta. Ketiga, yaitu menciptakan kesan. Nah, iklan itu dia membentuk dan memelihara citra merek di benak konsumen melalui elemen visual, berupa logo, warna, desain, kemudian ada tone of voice, ada pesan keseluruhan. Nah, citra merek itu memengaruhi persepsi konsumen tentang kualitas, prestis, gaya hidup yang diasosiasikan dengan merek. Misalnya iklan parfum Chanel yang menampilkan gaya hidup glamor dan elegan untuk memperkuat citra merek sebagai simbol kemewahan. Yang keempat yaitu memuaskan keinginan. Konsumen tuh seringkali punya keinginan untuk tahu lebih banyak mengenai produk sebelum mereka beli. Misalnya kelebihan kekurangan produknya, cara menggunakan produknya. Jadi iklan yang efektif itu dia antisipasi pertanyaan atau keraguan si konsumen. Dia menyajikan informasi yang relevan untuk meningkatkan kepercayaan dan mendorong pembelian. Contohnya iklan makanan sehat Tropicana Slim yang menyoroti kandungan nutrisi rendah gula dan manfaatnya bagi keluarga. Selanjutnya, mengenai jenis media periklanan. Yang pertama, media cetak. Media cetak ini media statis yang mengandalkan kata-kata dan gambar untuk menyampaikan pesan. Meskipun kadang dianggap tradisional, media ini tuh masih relevan untuk audiens tertentu. Misalnya pembaca majalah niche dan untuk membangun kredibilitasnya. Bentuknya itu ada baris, kayak iklan low budget untuk lowongan kerja misalnya, ataupun ada iklan display, ada iklan pariwara. Untuk jenisnya itu ada surat kabar, majalah, tabloid. Kemudian media elektronik. Media elektronik ini dia memanfaatkan teknologi transmisi siaran, jadi radio, TV, dan berkembang munculnya internet dan platform digital. Bentuknya itu ada sponsorship, berarti dia jadi sponsor acara program, misalnya sponsor acara Indonesian Idol, ada partisipasi, berarti dia muncul di tengah acara TV, pakai jingle misalnya,
Jenis medianya itu berarti untuk tradisionalnya radio dan TV, untuk digitalnya ada Instagram, TikTok, Google Ads, streaming platforms kayak YouTube, Spotify, kemudian ada website perusahaan. Yang ketiga yaitu media luar ruang atau out of home, OOH. Nah, OOH ini dia menjangkau konsumen yang ada di luar rumah, jadi dia efektif untuk awareness dan reach geografis. Kemudian OOH ini dia berkembang menjadi DOOH, Digital Out of Home. Berarti memanfaatkan dimensi digital yang interaktif dan dinamis. Jenisnya itu ada billboard, baliho, poster, spanduk. Kemudian media lini bawah atau below the line, BTL. Nah, BTL ini dia tuh sifatnya personal, interaktif, dan fokus ke audiens tertentu. Tujuannya menciptakan engagement langsung dan mendorong tindakan untuk membeli. Jenisnya itu ada pameran, direct mail, berarti surat fisik ataupun email personal. Ada POP, point of purchase, jadi promosi display di kasir misalnya. Kemudian kelebihan dan kekurangan jenis media. Media cetak, kelebihannya itu kredibilitas tinggi, target audiensnya spesifik. Media elektronik itu jangkauannya luas dan interaktif. Jadi ada interaksi dari si audiens juga. Kemudian media luar ruang, visibilitasnya tinggi, efektif untuk awareness lokal. Untuk BTL, media lini bawah, itu personalisasi, engagement tinggi. Kekurangannya, media cetak itu jangkauannya terbatas, kemudian dia kurang interaktif. Untuk media elektronik itu ada terlalu banyak iklan, kemudian ada ad blocker di internet, jadi si audiens tuh bisa mereport ataupun memblokir iklan yang mereka rasa tuh tidak nyaman. Untuk media luar ruang, kekurangannya tuh paparannya singkat, kemudian sulit diukur audiensnya. Kemudian ada BTL, kekurangannya itu biayanya tinggi untuk skala kecil, kemudian dia butuh logistik kompleks. Misalnya kalau expo-nya atau pamerannya adakan di daerah-daerah terpencil, susah untuk distribusi ataupun untuk logistiknya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan media itu ada 6. Pertama itu tujuan periklanan itu ada untuk awareness, ada engagement, ada kemudian konversi, berarti dia menggabungkan iklan digital dengan call to action kayak Google Ads misalnya. Kemudian sirkulasi media itu ada produk lokal, ada produk nasional. Kemudian yang ketiga itu keperluan berita. Kalau misalnya perlu untuk visual kuat, berarti gunakan TV, media luar ruang, Instagram. Kalau untuk tahu penjelasan lebih mendalam, itu pakai website. Kemudian waktu dan lokasi keputusan membeli itu ada kalau konsumennya di perjalanan, mereka pakai media luar ruang ataupun iklan mobile. Kalau di toko berarti mereka pakai yang promosi langsung di kasir ataupun iklan di aplikasi e-commerce. Yang kelima yaitu biaya dan anggaran. Untuk anggaran yang besar itu TV dan juga media luar ruang. Untuk anggaran yang kecil itu iklan media sosial targeted atau flyer. Yang keenam yaitu kerjasama dan bantuan promosi. Jadi dia menawarkan diskon atau integrasi konten, misalnya kolaborasi dengan influencer. Kemudian macam periklanan. Yang pertama, periklanan barang atau product advertising. Dia juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, primary demand advertising. Dia menumbuhkan pasar untuk kategori produk, bukan merek tertentu. Jadi dia tuh misalnya kampanye mengenai goat milk, dia promosi konsumsi susu. Jadi tanpa dia menyebutkan merek. Kemudian yang kedua itu selective demand advertising, berarti dia promosikan merek untuk menarik konsumen dari si pesaingnya. Misalnya langsung mention iklan Samsung Galaxy yang menonjolkan fitur kamera dibandingkan iPhone. Yang kedua ada periklanan kelembagaan, institutional advertising. Itu ada beberapa juga
Ada 3, yang pertama patronage institutional advertising, dia bangun goodwill dan menarik konsumen untuk berbisnis dengan perusahaan terlepas dari produk spesifik. Misalnya BRI, dia menyoroti layanan pelanggan 24/7 dan komitmennya terhadap UMKM. Kemudian yang kedua yaitu public relations institutional advertising. Dia bangun citra merek perusahaan di mata stakeholders melalui laporan atau tanggapan terhadap isu publik. Contohnya, iklan Pertamina menjelaskan kontribusinya terhadap energi terbarukan. Yang ketiga dari institutional advertising yaitu public service. Institutional advertising, dia beri kontribusi sosial dan secara tidak langsung membangun citra positif. Contohnya, iklan Toyota tentang keselamatan berkendara ataupun kampanye lingkungan oleh Unilever. Yang ketiga itu ada periklanan nasional, regional, dan lokal. Berarti dia untuk nasionalnya itu dia distribusinya secara nasional, dia pakai media massa, misalnya Indomie, iklan Indomie di TV nasional. Kemudian regional berarti dia produk yang ada di wilayah tertentu pakai media regional. Contohnya iklan restoran di wilayah daerah tertentu. Kemudian lokal berarti dia itu bisnis kecil atau event lokal. Dia menggunakan flyer atau out of home lokal. Contohnya bazar kuliner di spanduk sekitar lokasi. Yang keempat, periklanan pasar. Berarti dia segmentasi audiensnya itu menggunakan pesan dan media yang disesuaikan dengan jenis pasarnya. Jadi ada 3, konsumen akhir berarti dia langsung ke si konsumennya, bisa di Instagram. Kemudian perantara bisnis, berarti dia iklan ke distributor atau retailer, misalnya iklan bahan baku di majalah industri. Yang ketiga, yaitu pengguna industri, berarti iklannya ke perusahaan untuk kebutuhan produksi. Misalnya iklan eksavator, bulldozer, jadi kan iklannya itu tidak untuk umum, tapi tidak untuk konsumen akhir, tapi untuk si konsumen perusahaan sebagai kebutuhan untuk produksi alat yang digunakan, misalnya di perusahaan mining dan lainnya. Selanjutnya yaitu studi kasus yang mengenai marjan dan strategi periklanannya. Strategi yang dimiliki marjan itu mereka repetisi dan konsisten terhadap brand messaging-nya, kemudian pemanfaatan media dan digital marketing-nya. Jadi tidak hanya di TV, tapi juga mereka merambah ke YouTube, mereka merambah ke e-commerce, mereka merambah ke TikTok. Kemudian ada CTA atau call to action yang kuat. Misalnya di TikTok, iklannya tuh langsung sekalian keranjang kuningnya. Kalau untuk tantangannya itu, dia kurang inovasi dalam storytelling. Jadi, storytelling itu tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, dia tuh dominasi di Ramadan saja. Jadi, marjan itu dikenal sebagai iklan sirup Ramadan. Itu kalau misalnya mau Ramadan itu biasanya iklan marjan tuh bermunculan gitu. Mungkin dia bisa mencari atau membuka peluang di akhir tahun ataupun di hari Natal. Itu coba di-approach oleh si marjan ini. Kedepannya sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.